aku Hari. Jadi di video kali ini aku mau bikin review tentang produk Scarlett. Jadi Scarlett itu nggak cuma punya body care, tapi Scarlett saat ini juga sudah punya skincare. Jadi kalian udah nggak asing lagi sama skincare si Scarlett ini. Dan tahun lalu Scarlett ini dia mengeluarkan produk serumnya. Jadi diyakin kalian tuh udah 80% tahu bahwa Scarlett itu punya serum. Jadi kalau nggak salah, Scarlett Serum ini launching di bulan Juli tahun lalu. Dan ini tuh sempat viral karena pasti tahun lalu di bulan Juli juga banyak banget produk lokal yang bertebaran. Dan salah satunya si Scarlett Serum. Dia tuh mengeluarkan langsung 2 varian sekaligus, yaitu ada yang pertama Whitening Brightly Ever After Serum. Jadi ini fungsinya tuh lebih untuk mencerahkan kulit wajah. Jadi ini cocok untuk semua jenis kulit, dan terutama kalian yang memiliki kulit kusam atau kalian yang memiliki wajah yang tone kulitnya tidak rata. Jadi kalian bisa coba si Brightly Ever After Serum. Terus yang lagi satu Whitening Acne Serum. Jadi ini tuh lebih diperuntukkan untuk yang memiliki masalah kulit acne prone, karena dia fungsi kandungannya lebih ke arah acne prone. Kali ini aku dikasih kesempatan sama Scarlett buat nyobain kedua produknya. Jadi sebenarnya sebelum aku dikasih kesempatan buat nyoba produk dari Scarlett ini, sebelumnya memang aku udah coba juga, yaitu acne serumnya. Jadi kebetulan beberapa bulan yang lalu atau di tahun lalu itu muka aku sempat jerawatan. Jadi bukan untuk masalah masnenya, tapi untuk lebih ke jerawat hormonal. Karena menurut aku pribadi, untuk Scarlett Serum Acne ini kurang cocok untuk dipakai untuk mengatasi masalah masne. Tapi untuk mengatasi jerawat hormonal atau lain itu masih bisa ditangani dengan Acne Serum by Scarlett. Jadi sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, lanjut ke videonya. Jadi pertama aku mau nge-breakdown dulu gimana sih produk Scarlett Serum ini. Pertama dari segi packagingnya. Jadi packaging utamanya dia tuh berupa box. Di boxnya itu sebenarnya udah lengkap banget, ada description-nya. Pertama dari klaim produknya, terus kegunaan produknya, terus how to ask cara pakainya, dan skin type apa aja yang bisa. Terus ada cara penyimpanan, dan terakhir di sini ada ingredients-nya. Selain itu, produk Scarlett ini juga sudah terdaftar BPOM, jadi aman untuk pemakaian di wajah, dan ini tuh not tested animals. Terus untuk mengecek keaslian produk, jadi karena saat ini banyak banget produk-produk lokal yang di-KW-in atau dipalsuin, jadi kalian bisa cek keaslian produknya tuh di verify-scarlettwhitening.com. Jadi pertama kalian tinggal masukin dulu nama kalian, terus alamat email, terus kalian masukin domisili, dan selanjutnya itu adalah kode. Jadi kodenya tuh kalian bisa lihat di hologram yang ada di kemasan. Jadi kalian tinggal masukin kode yang ada di sini. Selanjutnya kalian tinggal klik cek, dan akan muncul apakah produk itu asli apa tidak. Di dalamnya tuh kayak gini, dia tuh masih ada plastik penyangga buat produknya, biar pas dikirim tuh kayak masih lebih aman, gak gampang pecah. Karena ini kemasannya tuh buat dari kaca, jadi masih agak rentan banget buat pecah. Tapi dengan adanya ini dia tuh kayak lebih aman karena gak goyang di dalam boxnya. Pertama aku mau bahas dulu si Acne Serum yang didominasi oleh warna ungu. Jadi si Acne Serum ini dia tuh memiliki kandungan utama tea tree water, salicylic acid, dan licorice. Terus dia 99,9% oil-free face serum that reduces the formation of acne and breakout. Jadi ini cocok buat kalian yang punya masalah jerawat dan breakout, karena dia tuh mengandung tea tree ya. Dan di sini juga ada active ingredients seperti keju centella asiatica, terus juga ada vitamin C, dan yang seperti tadi yaitu tea tree water, salicylic acid, dan licorice extract. Jadi fungsi itu merupakan fungsi utama untuk mengatasi permasalahan kulit berjerawat dan breakout. Terus sedangkan untuk si Brightly Ever After Serum ini dia tuh lebih cenderung ke kandungan yang mencerahkan, seperti kandungan utamanya tuh phyto-whitening, glutathione, dan vitamin C. Dan ini tuh merupakan combination antioxidant containing glutathione and vitamin C to brightening skin. Jadi itu emang lebih terfokus untuk mencerahkan kulit. Jadi bukan untuk memutihkan, tapi ini lebih untuk mencerahkan. Terus untuk active ingredients-nya tuh nggak cuma 3 itu aja, tapi di sini juga ada glutathione, phyto-whitening, vitamin C, niacinamide, terus juga terakhir ada lavender whitener. Jadi kombinasi active ingredients ini memang membantu untuk mempercepat proses pencerahan pada kulit wajah. Cara pakainya ini bisa disesuaikan dengan kondisi kulit. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai
pagi dan malam, dan sekali pakai itu bisa dipakai 2-3 drop atau 2-3 tetes. Lanjut ke additional product knowledge. Jadi ini bakal aku lebih nge-breakdown apa aja sih klaim utama dan manfaat utama dari masing-masing active ingredient si serum Scarlett ini. Jadi pertama aku mau bahas si acne serum dulu. Jadi dia tuh kan mengandung tea tree water, jadi Centella asiatica, vitamin C, salicylic acid, dan licorice extract. Jadi pertama si tea tree water ini dia tuh berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Terus dia juga bisa untuk mengatasi jerawat. Selain itu dia juga untuk melembabkan kulit, membantu mengurangi beruntusan dan mengurangi produksi minyak pada wajah. Terus yang kedua ini ada Jeju Centella asiatica. Jadi buat kalian yang acne prone pasti udah sering banget dengar yang namanya Shika atau Centella asiatica. Jadi dia tuh berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit, terus mengurangi peradangan akibat jerawat, terus juga untuk mencegah dan mengurangi kerusakan kulit dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Terus yang ketiga itu vitamin C. Jadi vitamin C ini membantu menghilangkan bekas jerawat atau fleks, dan dia itu juga bisa untuk mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit wajah. Terus yang keempat itu ada salicylic acid. Jadi salicylic acid ini dia tuh mampu untuk meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul. Terus dia juga bisa untuk mengangkat kotoran yang menyumbat pori-pori penyebab tumbuhnya atau munculnya komedo. Dan yang terakhir ini adalah licorice extract. Jadi licorice extract ini merupakan vitamin dan mineral yang berfungsi untuk menutrisi kulit, terus melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Terus dia juga bisa mengatasi kulit kemerahan akibat jerawat, dan dia juga bisa mencegah hiperpigmentasi. Terus yang terakhir dari si licorice extract ini juga bisa membantu untuk menyerap atau mengontrol sebum pada kulit wajah kalian. Lanjut ke si Brightly Ever After Serum. Jadi dia tuh ada 5 kandungan aktif juga. Yang pertama tuh dia ada glutathione. Glutathione ini berfungsi untuk meningkatkan kelembapan dan meningkatkan elastisitas kulit. Terus dia juga bisa memberikan perlindungan dari sinar radiasi atau sinar dari radikal bebas. Terus juga dia bisa membuat kulit lebih terlihat lebih cerah dan terlihat lebih glowing. Terus juga ada Phyto Whitening. Jadi Phyto Whitening adalah active ingredients yang berfungsi paling utama dalam mencerahkan kulit wajah. Jadi dia tuh bisa mencerahkan wajah dalam waktu cepat, dan ini tuh aman banget bagi kulit tanpa menyebabkan iritasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada vitamin C. Sama seperti si acne serum, si Brightly Ever After Serum ini juga mengandung vitamin C yang berfungsi untuk menghilangkan flek dan bekas jerawat. Jadi sebenarnya bukan menghilangkan sih, tapi memudarkan flek dan bekas jerawat. Terus dia juga bisa mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit. Terus yang keempat ada niacinamide. Jadi niacinamide ini memang fungsi utamanya adalah untuk mencerahkan dan memudarkan dark spot. Jadi niacinamide di sini dia tuh melembabkan kulit, terus bisa mengatasi jerawat juga, terus dia menyamarkan noda hitam, dan dia tuh juga bisa mencegah kanker kulit melanoma. Dan terakhir di sini tuh dia juga ada lavender water. Jadi lavender water ini berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Jadi dengan memakai ini, jadi kita tuh kayak lebih mengurangi risiko penyebab jerawat. Jadi dengan adanya lavender water ini, jadi bakteri penyebab jerawat itu bisa teratasi lebih dulu. Terus ini juga bisa untuk mengatasi peradangan pada kulit dan mendetoksifikasi kulit dan meningkatkan sirkulasi darah dan menghaluskan kulit. Dari yang aku cek dari Skin Charisma, jadi si acne serum ini dia tuh paraben free, sulfat free, alcohol free, silicone free, EU allergen free, tapi dia tuh enggak fungal acne safe. Jadi ini tuh masih rentan untuk fungal acne. Jadi buat kalian yang gampang fungal acne, kalian bisa untuk berpikir ulang untuk memakai si acne serum ini. Terus untuk si Brightly Ever After Serum ini berdasarkan product notes dari Skin Charisma, dia tuh paraben free, sulfat free, alcohol free, silicone free, EU allergen free, dan dia tuh fungal acne safe. Jadi ini tuh masih aman banget untuk semua jenis kulit dan semua tipe. Lanjut ke tekstur dan scan-nya. Jadi pertama mau bahas scan dari si acne serum.
Jadi untuk tekstur si acne serum ini jauh lebih cair konsistensinya ketimbang si serum Brightly Ever After Serum. Terus untuk warnanya tuh jatuhnya lebih ke warna bening agak keruh. Jadi kalau diaplikasi di tangan tuh ini jadi kelihatan banget cair. Dan ini walaupun dia cair gampang banget nyerap ke kulitnya, jadi nggak perlu waktu lama untuk lanjut ke step skincare selanjutnya. Jadi untuk serum Scarlett ini kalian bisa pakai setelah pemakaian toner, terus kalian lanjut ke pemakaian acne serum atau Brightly Ever After Serum. Dan untuk wanginya dia tuh nggak ada alkohol, jadi no fragrance. Ini tuh wanginya emang pure dari si aktif kandungannya, jadi benar-benar nggak mengganggu, bahkan dia tuh wanginya lumayan samar. Jadi masih aman dan nyaman buat dipakai di kulit. Kalau tekstur si Brightly Ever After Serum yang pink ini dia tuh jatuhnya lebih agak kental, jadi dia tuh kayak liquid. Terus juga untuk warnanya dia tuh jatuhnya kayak lebih putih dan keruh, jadi dia tuh agak pink, cuman dia putih, jadi dia tuh pink muda. Terus jadi untuk teksturnya tuh jauh lebih kental ketimbang si acne serum. Karena teksturnya tuh yang lebih kental atau lebih liquid ketimbang si acne serum, jadi ini tuh lebih lama membutuhkan waktu untuk sampai si serumnya tuh menyerap. Cuman lama itu nggak lama-lama banget, paling cuma sekitar 5-10 menit baru bisa lanjut ke step skincare selanjutnya. Kalau untuk dari wanginya itu sama seperti si acne serum, dia tuh no alkohol dan no fragrance, jadi wanginya itu masih murni dari si active ingredients-nya. Dan sebenarnya itu wanginya lebih terasa ketimbang si acne serum, cuman ini masih aman dan nyaman buat dipakai dan nggak mengganggu sama sekali. Oke, terakhir aku mau buat review si Scarlett serum ini. Pertama untuk si acne serum si ungu ini, jadi dia ini bagus dan efektif buat mengontrol produksi minyak. Jadi walaupun kulit kalian lagi nggak berjerawat tapi lagi dalam kondisi yang minyak berlebih, kalian bisa pakai si acne serum ini di bagian atau di spot yang produksi minyak itu berlebih. Jadi ini benar-benar bagus untuk mengontrol produksi minyak. Terus juga dia lumayan efektif untuk ngatasin masalah jerawat. Tapi untuk aku pribadi, masalah jerawat itu ya lebih cenderung ke jerawat hormonal, karena saat ini aku lagi ngalamin acne. Jadi untuk masalah acne itu kurang ampuh atau kurang bekerja, jadi hanya bagus untuk ngatasin jerawat hormonal. Oke, jadi sebelumnya di bagian sini itu terdapat jerawat hormonal. Next bakal aku kasih lihat before after setelah aku pakai si acne serum. Terus yang kedua, untuk review si Brightly Ever After Serum ini tuh sebenarnya dia tuh mengandung AHA, cuman dia presentasinya lumayan kecil. Jadi kalau menurut aku pribadi, aku lebih suka pakai ini di malam hari karena ada AHA-nya, jadi kayaknya lebih enak dipakai di malam hari dan juga lebih efektif untuk bekerja. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk si Brightly ini dipakai di siang hari, tapi jangan lupa untuk tetap memakai sunscreen, itu minimal SPF 30. Terus walaupun aku cuma baru pakai ini beberapa hari, tapi untuk hasilnya tuh lumayan udah mulai terlihat. Mungkin next aku bakal kasih lihat before after setelah aku pakai si Brightly Ever After Serum. Jadi dia tuh benar-benar bikin bekas jerawat dan muka tuh jadi lebih cerah. Terus juga sama seperti si acne serum, si serum Brightly Ever After ini juga bisa untuk mengontrol produksi minyak. Jadi
kalau dipakai ini di malam hari, besok pagi itu yang biasa kulit berminyak itu adalah kulit berminyak dan becek. Jadi kalau pakai ini untuk produksi minyak berlebih itu udah lebih tenang, jadi enak aja dipakai untuk malam hari. Jadi pagi-pagi itu nggak terlalu berminyak. And overall, I like this product, serum by Scarlett Whitening. Jadi produk Scarlett Whitening itu cukup ampuh buat di kulit wajahku yang combination oily. Jadi ini efektif untuk ngatasin jerawat hormonal, dan ini mampu untuk mengurangi dark spot dan mencerahkan kulit wajah. Buat kalian yang belum nyoba si Scarlett Serum ini, kalian bisa coba produknya karena ini lumayan efektif. Jadi kalian bisa beli di official store si Scarlett Whitening. Jadi ini isinya itu 15 ml dan harganya itu cukup affordable. Itu seharga 75.000 untuk satu piecesnya. Sekian video hari ini, bye.